Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Guntul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ini kita lanjutkan memaknai kitab Nurul Yakin ya, Fi Sirati Sayyidil Mursalin. Sudah lama saya nggak baca. Insya Allah ini akan mulai saya hidupkan kembali semua playlist yang ada. Dan saya baca sedikit demi sedikit ya. Semoga bermanfaat. Nih, kita lanjutkan. Kitab Nurul Yakin. Halaman 17 ya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. As-safaru ila Syam. Ini judulnya Musafir ke Syam. Nabi pertama sekali berangkat ke Syam bersama paman tercinta Abi Thalib. Lama balagat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam isnai asyarata sanatan. Manakala sampailah oleh usianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isnatai asyarata 12, apa ya 12 tahun, arada, jawab lama, arada, ammuhu, bermaksudlah oleh pamannya Nabi, wa kafiluhu, dan oleh penjaganya Nabi. Ya, penjaganya Nabi maksudnya paman Nabi. Ketika umur Nabi sudah 12 tahun, bermaksud oleh pamannya Nabi, wa kafiluhu, dan oleh penjaganya Nabi. Akan apa yang beliau maksud? As-safara, akan musafir. Bitijaratin ila Syami, akan musafir dengan berdagang. Musafir dalam rangka berdagang ke negeri Syam. Ya, dia Abu Talib mau berangkat meninggalkan Nabi ini. Mau berdagang. Fasta'dama Rasulu sallallahu alaihi wasallam firakahu. Fasta'dama, maka merasa berat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam firakahu, akan berpisahnya Abu Talib. Menganggap besar, agak berat. Mana menganggap besar, agak berat bagi Nabi untuk berpisah dengan Abu Talib. Faraqqa lahu, faraqqa, lembut, kasihan, faraqqa lahu. Maka kasihan ianya Abi Talib baginya Nabi. Wa akhazahu ma'ahu, dan mengambil ianya Abi Talib akannya Nabi bersamanya Abi Talib. Akhirnya Nabi pun diajak bareng-bareng bersama Abi Talib untuk berangkat ke Syam. Wa hadhihi hiya rihlatul ula. Bermula ini, dianya ini, itulah rihlatul ula, perjalanan pertama. Perjalanan pertama Nabi ke Syam. Walam yamkusu fiha illa qalilan, dan tinggallah mereka. Tidak mereka, tidak menetaplah mereka Abi Thalib, Nabi dan orang-orang lain yang ada bersama Abi Thalib. Tidak menetaplah mereka fiha di Syam illa qalilan, kecuali sebentar saja. Sebentar. Nggak lama di sana. Waqad asyrafa ala rijalil kafilati wa hum biqurbi Busra bahirar rahibu. Waqad asyrafa, sungguh menghadap. Asyrafa, datang menghadap. Sungguh menghadap kepada tokoh-tokoh kafilah. Jadi dalam kafilah Abi Thalib itu rame, bukan Abi Thalib doang kan. Dulu kan kalau berdagang itu rame-rame, berkelompok. Waqad asyrafa, sungguh menghadap kepada tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh laki-laki dari kafilah. Wahum, ini asyrafa belum ada fa'ilnya. Menghadap kepada tokoh-tokoh kafilah, wahum, dan bermula mereka itu biqurbi Busra. Di dekat Busra. Busra ini qaryatun alal hududi baina biladis Syam wa biladil Arab. Satu desa yang ada di batasan antara negeri Syam dan negeri Arab. Nah, itu Busra namanya. Padahal mereka itu di dekat Busra. Oleh siapa menghadap? Asyrafa, fa'ilnya oleh Bahira Rahib, oleh Bahira Rahib. Maknanya di sini kalau menurut kitab ini, Bahira, seorang pendeta, Bahira Rahib, dia datang menghadap kepada Abu Talib dan teman-temannya. Fasa'alahum amma ra'ahu fi kutubihimil muqaddasati min bi'sati nabiyyin minal arabi fi hadal zaman. Fasa'alahum, maka bertanya ianya Bahira akan mereka. Mereka rijal kafilah. Amma ra'ahu, tentang apa yang melihat ianya Bahira akannya ma. Fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka yang suci. Apa ma itu? Min bi'sati nabiyyin, dari kebangkitan seorang nabi dari Arab. Fi hadal zaman, dibangkitkan dalam ini zaman. Ini berbeda nih. Ya kan? Jadi di sini langsung
Bahira itu datang kepada Abi Thalib dan teman-temannya. Bahira bertanya kepada orang Arab tentang apa yang Bahira lihat dalam kitabnya, kitab sucinya, Injil kah? Tentang bahwa di sono diceritakan akan muncul seorang nabi dari kalangan Arab pada zaman ini. Bahira itu bertanya kepada orang Arab, apakah sudah muncul nabi itu? Nah, ini emang cerita rada aneh di sini. Dalam kitab-kitab lain biasanya kayak Sirah Ibnu Hisham, beda lagi ceritanya kah? Justru ceritanya Bahira ini mengundang kafilah itu diberi makan ya. Sudah diberi makan, kemudian Bahira bertanya, apakah sudah datang semuanya? Atau masih ada yang belum datang? Nah, kemudian Abi Thalib bilang masih ada satu orang itu anak muda, anak kecil di bawah pohon menjaga onta segala macam kan. Nah, kemudian Bahira menyatakan hendaklah dipanggil juga agar ikut makan. Disitulah Bahira melihat ketika Nabi berjalan, ada awan mengikuti Nabi. Ya, kemudian ada juga wajah Nabi bercahaya tenang. Ya, melihat sikap Nabi tenang banget hingga dalam kisah Sirah Ibnu Hisham. Bahira itu bertanya kepada Abi Thalib, apakah ini anakmu? Iya, kata Abi Thalib kan, itu anak saya. Ini percakapan yang terjadi antara Bahira dan Abi Thalib. Apakah ini anakmu? Ya, ini anakku, kata Abi Thalib ya. Atau siapa anak ini? Ini anakku, katanya. Kemudian Bahira bilang, nggak mungkin ini anak. Nah, ini tidak mungkin anakmu. Ayah anak ini tidak mungkin hidup, ini kata Bahira kan. Kemudian Abi Thalib menyatakan, ya benar ini bukan anak saya, ini anak saudara saya, bapaknya udah meninggal. Nah, kemudian ketika itulah Bahira menyatakan kepada Abi Thalib, kembalikan anak ini ke negerimu kah? Khawatir dia akan diganggu oleh Yahudi. Nah, itu ceritanya. Lebih kurang begitu. Faqalu, maka mereka berkata, ini orang Arab berkata, kalau di sini justru Bahira bertanya kepada orang Arab. Tentunya orang Arab kan belum membaca kitab ketika itu, nggak paham tentang kenabian. Faqalu, maka berkata oleh mereka orang Arab, innahu lam yadhar lil'an. Sesungguhnya Nabi dari kalangan Arab itu lam yadhar belum muncul ya bagi sekarang. Sekarang belum ada Nabi di Arab. Wa hadhil ibaratu katsiran ma kana yalhaju biha ahlul kitab min Yahudin wa Nasara qabla bi'atsatir Rasul. Bermula ini ibarat menceritakan tentang akan muncul seorang nabi. Bermula ini ibarat kasiran, nisbah banyak sekali, kasirama, nisbah banyak sekali. Ini kasiran, nisbah tamnyen, mana kirah mausufah kita naik kepada kasiran. Bermula ini ibarat kasirama, sering sekali. Itu karena ada yalhaju mengucapkan dengannya ini ibarat ahlul kitab oleh ahli kitab min Yahudi wa Nasara dari Yahudi dan Nasrani qabla bi'asati Rasul sebelum Rasul dibangkitkan. Jadi ungkapan-ungkapan di atas seperti akan muncul seorang nabi di tanah Arab, ya. Ini sering ini diucapkan oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, bukan oleh bangsa Quraisy. Nah, cuma Yahudi berharap kalau nabi itu muncul dari keturunan mereka, kan? Mereka menanti-nanti muncul nabi, tapi ketika nabi muncul, justru mereka menolaknya, nggak mau menerimanya, kan gitu. Nah, makanya di sini beliau membawakan firman Allah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Manakala datang kepada mereka Yahudi dan Nasrani oleh apa yang mereka kenal, niscaya mereka kafir dengan nyama. Tadinya mereka mengharapkan kedatangan Nabi, tapi ketika Nabi muncul mereka kafir. Kenapa? Ya karena mereka iri di dalam tafsir, karena mereka berharap, mereka merasa sebagai bangsa mulia, Nabi cuma pantas lahir dari keturunan Yahudi. Mereka nggak mau percaya kalau ada Nabi dari kalangan Arab. Nah itu. Falamma ja'ahum maka manakala datang kepada mereka oleh apa yang mereka kenal. Kafaru bih mereka kafir dengan nyama. Falaknatullahi alal kafirin maka bermula laknat Allah, kutukan Allah itu kepada orang kafir. Nah, jadi kita baca ke depan insya Allah satu judul kecil aja biar ringan. Kalau yang panjang judulnya kita baca panjang, yang pendek kita baca pendek biar gampang. Sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alih. Walhamdulillahi rabbil alamin.